Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Rabu 12 Januari 2022, pekan biasa pertama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peranan Hana yang istimewa terbaca dalam Samuel anaknya. Anaknya dididik dalam hubungan dengan Allah sebagai orang beriman. Ia mempersembahkan anaknya ke Kenisa, kemudian menyerahkannya untuk mengabdi pada Kenisa. Kepekaan membaca rencana dan kehendak Allah dikembangkan bersama Eli sang imam yang mendidiknya. Ibu ini berperan besar dalam pendidikan dan pembinaan nilai-nilai religius bagi anaknya. Tidak mengherankan bahwa anaknya kemudian berani menyatakan kata-kata ini, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Kesediaan untuk mendengarkan sabda Tuhan dipupuk oleh Ibu Hana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hana juga menjadi gambar betapa rawan kehidupan perempuan. Ia dimadu. Meski tetap disayangi, namun situasinya tetap tidak menguntungkan. Ia dipandang sebagai objek reproduksi dan sering dalam pengertian sempit melahirkan anak. Apakah seorang ibu hanya bisa dipahami demikian? Bukankah reproduksi harus dipahami secara lebih menyeluruh dan lebih luas? Peranan perempuan terletak di sini, menampilkan karya Allah yang menyuburkan, mendewasakan, dan mengembangkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hana juga
tampil sebagai perintis masa depan yang baru. Ia memberikan kesempatan pembaruan itu dalam diri anaknya. Anak inilah yang kemudian tampil sebagai hakim dan nabi yang memperbaharui kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan bersabda tidak hanya melalui para penulis kitab suci, tetapi juga bersabda melalui ciptaan-ciptaannya yang terus bertumbuh dan berkembang, dan tentu saja dalam diri manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar atau citra Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan teladan istimewa dalam aksi kontemplasi. Setelah bekerja, dia mencari tempat yang sunyi untuk membangun komunikasi dengan Bapanya lewat doa. Kita pun hendaknya bertanya di dalam diri kita sendiri, apakah kita mencari Tuhan dalam doa dan keheningan dengan baik? Ataukah kita cenderung mengabaikan doa dan lebih sering mementingkan pelayanan dan pekerjaan semata? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, semoga kami memahami tugas panggilan kami melalui Yesus Putra-Mu terkasih, agar kami pantas memasuki kerajaan-Mu yang merupakan jalan kebahagiaan kami serta kebijaksanaan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.